Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Pasa dengan NIM 22352, Prodi Manajemen Fakultas FEB Universitas Primagraha. Di sini saya akan membahas sebuah tentang studi kasus nyata tentang bagaimana perusahaan menghadapi tantangan integritas artificial intelligence atau AI dalam proses rekrutmen. Isu ini menjadi sangat penting di era digital karena menyangkut efisiensi dan keadilan dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, di sini isu utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana penggunaan AI dalam proses seleksi dan rekrutmen dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap fairness atau keadilan, terutama dalam hal transportasi keputusan sistem. Terus kenapa masalah ini penting? Berdasarkan riset dari Hard Business, karyawan merasa tidak nyaman jika sistem AI yang menentukan lolos atau tidaknya mereka dalam proses rekrutmen. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan serta memicu konflik etika. Lalu di mana dan kapan kasus ini terjadi? Studi kasus ini terjadi di Amazon pada tahun 2023 ketika sistem EA mereka menunjukkan bisa terhadap kandidat perempuan karena data pelatihan yang digunakan bersifat histori dan bias. Lalu akibatnya sistem EA cenderung menyaring kandidat berdasarkan data yang tidak netral. Lalu siapa yang terlibat? Pihak yang terlibat adalah tim HR Amazon, manajemen rekrutmen kandidat, serta divisi etika teknologi perusahaan. Keputusan untuk menonaktifkan sistem EA ini diambil setelah adanya tekanan dari internal dan publik. Bagaimana solusi diberikan? Masalah ini dianalisis menggunakan organizational justice theory, khususnya aspek keadilan prosedural. Amazon melakukan 3 langkah utama, yaitu ada transparansi. Proses rekrutmen ini dipaparkan secara terbuka termasuk kriteria seleksi. Lalu yang kedua ada audit algoritma. Sistem AI ini diuji ulang oleh tim independen untuk melihat adanya potensi bias. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan HR. Tim sumber daya manusia diberikan pelatihan etika penggunaan teknologi berbasis AI. Teori yang mendukung dalam studi kasus ini yaitu teori organisasional, menjelaskan bahwa karyawan akan menerima keputusan yang bahkan tidak menguntungkan mereka asalkan prosesnya adil. Lalu dalam praktik teori ini mendorong perusahaan untuk menjaga transparansi, keadilan proses, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Adapun pembelajaran bagi perusahaan di Banten juga bisa belajar dari kasus ini jika ingin menerapkan sistem digital untuk rekrutmen. Penting untuk menjaga transparansi kepada pelamar, melibatkan ahli independen dalam audit sistem, dan melatih HR dalam hal etika digital. Lalu mari kita sebagai calon praktisi sumber daya manusia bijak dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan menggantikan nilai-nilai keadilan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.